Kalau misalkan contoh ya penyakitnya berat dan mungkin akan lama, ya mau turun boleh, itu haknya karyawan, gitu ya kan. Tapi secara asuransi kita memberi toleransi naik ke atasnya, tapi balik lagi ada kemungkinan eksesnya pasti karena kan angkanya lebih besar. Limitnya tetap sesuai dengan yang contoh 550 itu Pak. Artinya memang dari asuransinya udah langsung ditawarkan di atasnya gitu kan? Pasti di atasnya. Nah, tidak seperti BPJS ya Pak ya. Iya. Ya, kan BPJS dibayar pemerintah Pak. Ini kan dibayar kantor Pak. Ya walaupun memang kalau di BPJS kan BPJS kita yang bayar. Hah? BPJS kita yang bayar. BPJS kan kita potong gaji ya Pak. Iya. Itu wajib Pak. Bayar. Kan pemerintah sekarang apa aja dipotong ya Pak. Apa sih yang dipotong? Ada lagi? Lanjut. Lanjut ya Pak. Ada lagi? Nah kita catatan-catatan nih Pak ya. Tenang nanti kita kirimkan kok. Ekses rawat inap semuanya dijaminkan dulu oleh asuransi ya, termasuk limit habis, biaya non medis. Yang non medis saya bilang tisu, gelang tangan itu paling itu ya. Dan apa atau pengecualian polis, nanti kita cek ya pengecualiannya apa aja yang berkaitan dengan hormon seperti itu. Ditagihkan kepada peserta melalui HRD. Nah ini tergantung HRD-nya. Nah bapak bosnya nanti akan ngatur nih gimana. Kalau untuk ekses Pak Robi. Yang kedua berlaku secara bukan hanya berupa klinik. Sekurang-kurangnya rawat inap berlaku kalau misalkan nih ya Pak, Bapak di IGD misalkan lagi menunggu lah, misalkan diare apa terus cek mencapai 6 jam. Saya bilang mencapai 6 jam. Jadi kan tadinya rawat jalan ya IGD, bisa menjadi rawat inap kalau perawatannya minimal 6 jam. Bisa ya, jadi masuknya ke postingan. Biasanya ada one day care. One day care contohnya operasi minor ya, operasi minor itu one day care ya, itu bisa jadi masuknya ke rawat inap. Harus lapor lagi juga. Kenapa? Harus lapor juga. Oh enggak, kalau itu udah bisa otomatis Pak ya kan, kalau 6 jam karena kan nanti pasti mau keluar rumah sakit hubungin kami ya melalui Admedika ya. Nah itu nanti bisa tahu udah berapa jam. Menjamin multivitamin jangan secara medis tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri artinya ini, saya mau minta vitamin aja dong, harus ada obat penyerta ya, gitu ya kan. Jangan saya mau imbos aja tapi nggak ada obat penyertanya. Tidak menjamin MLM ya Pak, Herbalife, ngurusin badan apa nggak ada ya Pak ya. Ya, obat kuat apa lagi Pak? Tadi saya lewat di depan situ ada obat kuat, mungkin bisa di situ lebih murah. Mungkin bukan hanya pekam aja kali ya Pak ya. Anterin ya Mbak ya. Kita anterin ya. Menjamin hemodialisa yang tadi ya Pak ya, saya bilang kemoterapi, operasi bungsu masuk ke rawat inap. Oke. Hernia bisa dijaminkan kecuali yang berkaitan dengan kecuali dengan kasus kongenital tuh bawaan, penyakit bawaan. Menjamin rawat inap komplikasi kehamilan setelah persalinan. Menjamin pembedahan yang tadi saya bilang one day care ya. Surgery one day care. Contoh one day care, saya punya apa? Di kaki itu mata ikan, mata ikan ya, bener ya Maria? Mata iwakeun. Iya kan, itu kan sakit ya, itu buat bekerja sakit itu kan operasi ya, operasi minor gitu ya kan, suruh diam dulu itu one day care itu masuk rawat inap. Menjamin endometriosis ini untuk perempuan ya, selama tidak berhubungan dengan masalah hormonal atau fertilitas. Misalkan kalau misalkan mau program hamil apa segala macam nggak bisa ya. Tapi kalau karena penyakit bisa dijamin. Oke, penjaminan rawat inap. Nah ini Ada pertanyaan? ada pertanyaan? Ada. Mohon maaf. Mangga. Untuk di sini ada vaksin nggak? Vaksin rawat jalan Pak, masih rawat inap. Ini masih rawat inap. Sabar, sabar. Oke, kenapa? Nafsu dia udah masuk rawat jalan. Pastinya lah. Hah? Ini baru rawat inap nih Pak, belum rawat jalan. Jadi kalau rawat inap, nyatanya Bapak masuk daftar administrasi. Kalau rawat inapnya mau misalkan mau operasi sudah memang terjadwalkan,
Kan biasanya kita kalau mau operasi contoh buntu, ya, ya harus jadwalin. Mendingan nanti dari HRD kasih tahu kita dulu aja. Jadi namanya kita pre-admission. Jadi oke, saya Pak Roni mau operasi usus buntu tanggal berapa di rumah sakit mana dengan dokter siapa, nanti kasih tahu kita. Jadi namanya kita punya pre-admission, gitu ya kan? Jalur cepat lah ya. Jalur cepat. Jadi udah ibaratnya, di sininya nih Pak, petugas pendaftaran udah kita pre-admisi. Jadi udah tahu lah. Gak ngantri ya? Operasi, bagaimana? Gak ngantri ya? Hah? Ngantri. Ngantri mah biasa ya Pak ya kalau di rumah sakit, tergantung dokter. Tapi kalau udah, yang paling penting ini sih Pak, kalau udah terjadwal, dapat kamarnya dulu. Kalau rumah sakit yang penuh kan harus booking ya Pak ya? Iya, BPJS dulu. Ya, jadi nanya dulu dokternya kapan ada, operasi kapan, terus langsung pihak administrasi tanya kamar saya punya level ada nggak? Iya. Dapat layanan, nah nanti pas saat mau pulang, nah saya kasih tips and trick pada saat keluar rumah sakit. Oke. Semua pasti akan bilang keluar rumah sakit itu lama. Iya. Benar. Ya, karena apa? Kalau mau keluar rumah sakit, Bapak Ibu harus nunggu dokter datang, benar nggak? Sama suster. Ya, visit. Dibawa tas sama dokumennya sama dokter. Oke, Pak Rodi Siaturi boleh pulang, besok nyanyi lagi. Oke. Dibawa tas itu, dokumen filenya sama suster sama dokter masih kalilingan ya? Iya. Kalilingan gitu pasien sampai selesai, sampai ke stasiun susternya pohon, Pak susternya bahwa ini mau pulang. Pohon teh naon? Pohon Boyo lali. Bener nggak? Itu kelilingan sejam, itu dokumen udah di ini, kita udah nunggu sejam nih. Nah, kita harus yang aktif untuk ke tempat suster, ya harus aktif, ya karena apa? Rumah sakit itu baru mengirim dokumen semuanya ke Admedica kalau semua dokumennya lengkap. Rumah sakit kan besar ya, ada obat, ada makanan, ada lab, ada segala macam hasil. Itu harus dikumpulin tuh dari semua departemen. Baru masuk ke administrasi. Itu yang harus dikejar ke rumah sakit. Rumah sakit mah gampang, asuransi belum jawab, asuransi belum jawab. Ya benar. Kan biasa ya kalau orang yang nggak di situ pasti itu disalahin, benar nggak? Ya, nah kita yang harus proaktif, ya. Jadi kasih tahu bahwa nanti misalkan PSIHD ini mau pulang, kita bantu jemput bola. Karena kita ada TAT-nya ya, service levelnya. Begitu dokumen nyampe di Admedica, maksimum 2 jam udah harus kasih jawaban. Yang lamanya itu ngumpulin dokumen rumah sakit, ya kan kalau mau pulang nunggu obat dulu, nunggu resep soal surat rujukan untuk konsul berikutnya. Nah itulah yang dikejar ke susternya. Kalau saya, anak saya masuk rumah saya duduk di admin sampai semuanya masuk. Karena begitu kalau udah nyampe datanya ke Admedica, saya tinggal bisa telepon, tolong percepat. Gitu. Yang paling lama ngumpulin datanya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa ada proses tuh di dalam rumah sakitnya. Ya, nggak serta-merta langsung pengen cepat pulang. Harus diperhatikan juga bilang ini. Kadang rumah sakit tuh ada yang nakal. Saya mohon maaf nih ya. Nakal dalam artian kalau lama jadi dihitung sehari lagi. Iya betul. Saya bilang jangan mau kalau misalkan dihitung sehari lagi karena kesalahan rumah sakit ngumpulin dokumen. Kita harus menjadi pasien yang cerdas dan pintar. Ya, cerdas dan pintar. Sama juga pada saat dikasih obat sama dokter, tanya ini obatnya untuk apa, untuk apa, untuk apa, untuk apa. Ya, supaya apa? Jangan dikasih obat-obat mahal yang nggak guna buat kita, nanti ngabisin limit juga. Oke, kira-kira gitu Pak ya. Ada pertanyaan? Alhamdulillah ya Pak, kita lanjut. Menggunakan BPJS nih, penyakit-penyakit yang tadi saya bilang, yang tahu bahwa kalau penyakitnya bakal menggunakan limit banyak Pak, ya daripada ekses, ya kita bantu aja langsung lewat BPJS. Ya. Nah ini ada namanya santunan harian rawat inap. Kenapa saya bilang pakai BPJS? Jangan khawatir Pak, kalau Bapak rawat inap pakai BPJS kita ganti uang ganti rugi. Contohnya gini, saya penyakit ini paling berat apa? Usus buntu. Buntu dulu Pak.
Habis operasi usus buntu. Kami dibuka gitu ya. Bangga nih. Bangga ya kalau udah operasi ya. Contohnya pasang alat pacu jantung, itu mahal banget ya Pak. Alat pacu jantung lebih baik pakai BPJS. Nah, kalau pakai BPJS, misalkan dari BPJS nginep 5 hari, anggap nih Pak 5 hari. Nah, kelas kamarnya kita plafon kita 550. Nah, kalau keluar rumah sakit masuk BPJS, keluarnya itu kan nggak dikasih kwitansi ya Pak ya, nggak dikasih, tapi dikasih surat, minta surat dari rumah sakit, minta surat keterangan saya dirawat dengan BPJS dari tanggal berapa ke tanggal berapa, diagnosanya apa, cap rumah sakit Pak. Gitu. Apa sebutannya Maria sama suratnya? Bukan BPJS. Ya, elektabilitas. Ya, nah itu ya. Nanti dihitung nginepnya 5 hari, 5 dikalikan plafon kamarnya 550.000. Dapat cash ke karyawan. Ibaratnya masuk rumah sakit pakai BPJS, keluar bisa beli HP. Kalau BPJS ya. Tapi kalau saya bilang kalau penyakitnya berat yang membutuhkan kita tahu limit kita nggak cukup BPJS tetap kita ganti ya. Atau nih kan surat pernyataan kartu nanti tinggal diklaim di kita ya Pak ya. Surat pernyataan dari perawatan fotokopi ke BPJS atau rincian biaya halal. Kan kita BPJS boleh naik kelas kamar ya. Kalau itu buat kelas kamar, terus nanti kita bayar biaya ekses. Ada biaya ekses yang ya CB kita biaya ekses, kita bayar sendiri nih Pak. Baru itu dapat kwitansi. Nah, kalau dapat kwitansi, bandingkanlah mana yang lebih tinggi Pak. Carilah kita di sini macam mencari cuan yang banyak. Oke. Kalau eksesnya cuma 2 juta, Bapak klaimnya per hari. 50 kali 5 hari kan lebih banyak ya, dapatnya 2750 dibandingkan 2 juta ya. Cari yang limit yang penggantiannya lebih tinggi. Kira-kira gitu. Nih yang per hari, ada yang ekses. Cari aja Pak yang mana yang lebih tinggi. Gitu. Bapak kan mau hitung duit gampang ya, Bapak Ibu ya, apalagi ibu-ibu tak cepet. Nah, yang mana yang lebih tinggi. Ya. Oke. Contohnya nih ya. Nah, kita juga ada santunan duka kalau meninggal dunia. Dipastikan ya Pak data di HRD ahli warisnya diupdate, jangan terjadi dispute tuh Pak. Miss dalam artian gini, mohon maaf, waktu masuk terdaftar istri pertama dan anak-anak, begitu meninggal ternyata istri kedua yang datang. Ya, itu karena kita B2B dipastikan HRD punya update data yang benar ya Pak ya. Kita asuransi hanya membayarkan kepada satu. Itu dari lo Pak. Itu yang menentukan HRD. Jadi mumpung masih hidup tentukanlah ahli waris dengan benar. Dia mau istri pertama istri kedua bisa nggak Bu? Boleh. Posisinya apa? Oke Bapak Ibu ya. Jangan-jangan itu meninggal gara-gara ketahuan. Kita kerawat jalan ya, rawat inap. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Ini Bu, dokumen bukti dengan menggunakan BPJS tadi istilahnya apa? Hospital cash plan. Hospital Dokumennya nih. di rumah sakitnya kita bilangnya apa? Oh, beda surat bukti perawatan aja Pak. Oh, itu. Ya. Nah, Tapi ini ngaturannya sendiri Bu di aplikasi yang MyApp itu. oh nggak bisa lewat HRD. Oh, nggak bisa lewat Nggak bisa lewat S. Oh, nah, kalau berarti langsung bawa suratnya ke HRD selain bawa kemarin setelah 3 sampai Nah, ya. Cash plan. harus diminta. Jadi gini, ada rumah sakit yang mau ngeluarin secara cuma-cuma, tapi ada yang uang rokok ibaratnya Legalisir. bukan legalisir Pak. Ini kalau legalisir kalau kita minta kopi kwitansi. Ini surat perawatan karena dengan BPJS. Karena orang rumah sakit tahu kalau lo minta itu artinya bakal mengklaim ke asuransi dapat duit. Gitu. Uang rokok lah, capnya. Jadi bukan berarti surat itu seyogianya
berhak pasien minta. Pasien berapa rumah sakit yang nggak mau kesediaan ngasih. Tapi ini legalisir. Uang bensin, uang motor Pak. Saya lanjut ya Pak, rawat jalan ya, rawat gigi. Nah, kalau rawat jalan semuanya penggantian secara prosedur selama limitnya masih ada. Selama limitnya masih ada. Termasuk Bapak kalau misalkan vaksin, tadi nanya vaksin ya Pak. Ini Pak Rodi. Ya Pak Roni ya. Ya. Bapak kalau udah gede berarti udah vaksin apa ya Pak ya? Pakai dulu. Banyak Bu. Di imunisasi di OP 08 ya Pak, imunisasi dasar keluarga berencana. Nomor 08. Oh, nomor 08. Gigi juga di sini ya Pak. Vaksin anti poligami Bu. KB itu Ada nggak Bu vaksin anti poligami? Ada. Lihat ya. medika. Ada ya. Itu keluarga berencana yang Ya, ini Oh iya KB KB di kamar. kalian tanya. KB. Kalian tanya. Hah? KB Kalian tanya. Boleh. Ah, imunisasi dasar ya, berarti kan untuk bayi dan anak ya. Iya. Nah kalau buat untuk karyawannya, imunisasinya. Apa rumah sakit? Imunisasi apa? ya, Makanya tadi bilang imunisasinya anti poligami Bapak. Iya itu yang mau menggigit sudah enggak sih sekarang. Tadi Sebenarnya gini Pak, KB. kan tadi semua penjaminan Tadi KB mau tanya dong. Bu, maaf mau tanya, tadi ada KB ya Bu? ada KB. Bu bisa KB karena KB. Tapi KB-nya di dokter rumah sakit ya. Iya, KB sama bidan. Oh ya bisa berarti ya. Yang suntik itu ya. Kalau yang kayak Ayudi gitu. Apa patoknya bisa KB? Oh maaf, Kalau kayak Ayudi pasang di pasang boleh. Oh bisa. Selama di rumah sakit dan dokter bukan sama bidan. Oh iya. Jenis KB-nya Biasanya KB nggak di cover. Iya itu. Selama di rumah sakit dan dokter bukan kecuali vasektomi, tubektomi, sterilisasi tidak di ah, cover. itu anti Bu. Anti poligami itu. Oh enggak, itu bukan anti poligami Pak, bisa poligami dan nggak hamil. Nah. Bisa poligami. poligami. Ya Pak. Ini kan sudah ada beberapa untuk rawat jalan itu, contoh yang kasus saya sendiri ya. Saya ini sedang memakai insulin hampir 5 tahun. Divaksin maksudnya. Dan insulinnya itu masuknya ke rawat jalan. Lumayan banyak, 3 bulan. Ya. Nah ini di sini tidak termasuk apa sudah termasuk? Bisa Pak, kan pakai insulin Bapak pakai dari dokter kan? Iya. Ya, selama itu dari dokter. Oh itu ya. Itu contoh insulin, obat iter, ya, obat iter, obat pengulangan. Kalau yang memang kita rutin minum obat, kan dokter suka ngeresepin. Ini untuk 2 kali iter ya, gitu ya. Obat pengulangan, misalkan terjadi apa, jantung lah, apa ya, hipertensi yang memang rutin obat, insulin, gitu. Selama ya itu dirujukan, diresepkan oleh dokter diganti. Selama limitnya masih ada. Kalaupun ekses tetap kita jaminkan dulu. Tetap kita jaminkan dulu. Jaminkan Mas, bukan. Jadi nanti urusannya ART ya Pak. Hitung-hitungannya kalau lebih gede hitungannya sama ART. Bu, maaf tadi yang imunisasi atau vaksin ya. Imunisasi dan vaksin jika dianjurkan oleh dokter atau diresepkan berarti itu masuk ya? Masuk. Oke, itu aja. Selama diresepkan diajukan oleh dokter. Karena gini, karena saya sampai dengan sekarang masih vaksin gitu. Vaksin apa Pak? Ada deh. Ada. Kalau perlu nanti saya Obat kuat ya Pak. bisa jadi. Nanti saya jawab jadi. Nanti kita jawab. Jadi Pak Robi ya Pak. Oh, bisa. Jadi gini Pak, kalau dari HRD adalah vaksin imunisasi dasar dan keluarga bencana. Jadi kalau termasuk vaksin itu dalam pengecualian, tetap kita cover dulu. Nanti itu hitungannya sama HRD ya Pak Robi ya. Gitu. Oh, berarti nggak masuk ke sini. Nggak masuk Pak. Nah, jadi kalau misalkan Dasar aja. Dasar ya. dasar. Bukan karena apa namanya anjuran dokter nggak bisa.
Anjuran dokter gini Pak, kan itu jadi gray area saya bilang ya. Kalau boleh sama HRD, ya kita cover aja selama limitnya masih ada. Intinya kayak gitu, ekses pun kan masih dijamin Pak. Gitu kan. Nanti tinggal hitung-hitungannya sama HRD. Karena kalau mau langsung ke case-nya, saya vaksinnya vaksin tipes sebetulnya. Oh ya. Kan itu harganya lumayan, 1 hari rawat inap ya. Iya. Nanti tinggal kalau itu memang dianjurkan oleh dokter, limit masih ada bisa. Saya lanjut ya Pak, udah hampir maghrib. Nah, seluruh ekses ditanggung dulu nih Pak, dijaminkan oleh asuransi. Ya, nanti akan seperti biasa tadi dikalikan kepada HRD dulu. Manfaat rawat gigi dan rawat jalan adalah S-charge. Jadi selama limit masih ada, di cover semuanya, tidak ada limit kayak rawat inap ya. Peserta dapat langsung ke dokter spesialis tanpa melalui dokter umum. Misalkan udah biasa ya Pak ya, kalau ke dokter penyakit dalam dikasih insulin, spesialis bisa langsung. Menjamin vitamin dengan multivitamin selama ada obat penyerta ya. Jadi kalau tidak ada obat penyerta tidak bisa. Manfaat rawat jalan biayanya nih Pak, BCG, DPT, campak, polio, hepatitis sampai anak usia maksimal 5 tahun. Ya. Menjamin dokter spesialis mata dengan pemeriksaan, baik pemeriksaan refraksi mata. Contoh nih Pak, mau pakai kacamata, kita ke dokter mata dulu ngecek. Dokter mata ya Pak, bukan optik. Biasanya kan optik ada yang cuma cek mata gratis gitu ya. Menjamin akupunktur selama dilakukan oleh dokter dan dirujuk oleh dokter di rumah sakit. Begitu juga fisioterapi ya. Jadi contohnya kalau kita patah tulang terus baru copot kan kita melakukan fisio ya. Itu bisa dilakukan selama dilakukan oleh dokter dan di rumah sakit. Mengganti biaya perawatan dasar misalkan Sinar X untuk perawatan gigi itu panoramik ya kayak gitu-gitu ya Pak ya, kayak USG-nya. Biaya pembersihan, oh ini scaling ya Pak, scaling, poles gigi, mengganti biaya cupping mahkota untuk porselen berlapis emas. Apa ini namanya? Mahkota gigi. Gigi emas. Bukan mas-mas Jawa ya Pak, ini benar-benar emas-emasan. Biaya perawatan pembedahan dan biaya gigi palsu kalau kehilangan gigi, misalkan karena kecelakaan jatuh, ya kan, giginya gompal yang tadi saya bilang. Sampai sini ada pertanyaan Pak? Ada. Ya, silakan. Ya. Itu Ya saya silakan. tadi kan ada untuk operasi gigi bungsu. Itu tuh untuk diterangkannya kan masuk ke dalam rawat inap. Betul. Nah, itu masih masuknya itu tetap di operasi kecil atau Enggak, tadi ada udah jaminan manfaat tersebut? sendiri. Tadi saya masukin manfaat sendiri. 1,6 ya berarti. Nah, ini Di rumah sakit. ada 2,3, 1,6, 1,1. Dia masuk plafon manfaatnya sendiri. Cukup tuh Mak. Kalau rumah sakit ini Jadi nggak masuk ke dalam bedah sini. Gak masuk ke dalam situ. Dia punya manfaat sendiri kalau namanya gitu. Kalau nggak cukup, Kalau lebih dari itu Jadi ekses. Ada saya kembali. Jadi ekses. Ibu, Ya. mau tanya. Nah, kalau misalkan jadi ekses kayak gitu, bisa nggak sih dari asuransi ke apa sih dialihkan ke BPJS langsung gitu? Bukan COB dengan BPJS asuransi belum bisa. Oh, belum bisa. Kekurangannya gitu belum bisa. Berarti harus ke perusahaan. Dengan perusahaan. BPJS nggak terima COB dengan asuransi. Belum bisa. walaupun kalau dia itu nanti masuknya ke dalam ruang operasi, kayak misalkan kan ada rumah sakit itu untuk operasi gigi bungsu itu ada yang dipolis, ada yang di ruang operasi, itu tetap masuknya ke dalam yang itu ya? Selama operasi gigi bungsu. Iya saya. Gigi bungsu yang mana sih? Di paling ujung, paling ujung. kalau incikal sebelah mana? Incikal mana incikal? Lanjut. Lanjut boleh. Gigi cikal itu apa ya? Gigi apa ya? Kita lanjut ke persalinan ya. Persalinan ini bentuknya so, manfaatnya normal. Jadi
Bapak Ibu, persalinan hanya bagi istri yang terdaftar atau pasangan yang terdaftar di HRD ya. Udah lewat. Karyawan juga ya? Karyawan perempuan juga. Ya. Normal sesar Sesar 3 juta. 3 juta Bu. Kalau ada lebihan berarti ke HRD lagi. Iya. Ya. Potong gaji. Nanti Pak Heri menjawab teknisnya nanti. Ada sekarang ini penyampaian tentang Tokyo Marine nih, benefit yang didapatkan kawan-kawan itu seperti ini gitu. Terkait masalah akses kayak kan tadi saya sampaikan, kita ada sesi tersendiri nanti, baik itu akses terhadap baik yang Amerika, Tokyo Marine, kita nanti punya apa sesi tersendiri gitu. Ini yang kita dapatkan dari Tokyo Marine itu ini gitu. Tapi kalau persalinan kita kalau mau prosesan BPJS aja ya. Bagus kok. Smart people kalau saat berobat lah. Kadang kita harus tanya dulu ya, kalau misalkan operasi yang terjadwal, kita tanya dulu biaya di rumah sakit ini berapa. Kalau saya gitu ya, kalau peserta, jadi biar prosesnya BPJS lebih enak, kita nggak pusing biaya. Tidak berlaku masa tunggu sama karyawan yang telah menikah. Oh yang udah menikah harus punya pasangan ya Bu ya. Jawabin sama ini semuanya ya. Kacamata biaya-biayanya sekali ya Pak ya, setahun sekali ya. Jadi nanti minta daftarnya ya, apa namanya yang sudah berarti yang kedua kali nggak bisa. Lensa kontak bisa berarti ya? Kontak lens bisa. Bisa. Harus dari dokter juga? Kontak lens enggak sih. Jadi kalau dari pertamanya doang aja. Optik langsung dilarang. Ini baik frame maupun lensa 1 tahun 1 kali. Berarti itu biasanya biaya bingkainya 500.000, lensanya 500.000. Enggak, 500.000 aja. Satu limit. Satu ini 500.000. Iya. Apa sebenarnya itu kami? Ada pula pakai doang. Ada yang harga gitu. Jika lensanya nggak ada yang harga segitu. Access. Nanya aku punya access dulunya. Access gold underline. Minumnya Ini besok yang ganti Pak Robi didapatkan oleh Aqua. Tokyo Marine. Ya, nanti urusannya sama Pak Robi, Pak. Beda dari khusus. Nanti kita urusannya sama Pak Robi aja, Pak. Harus sesi yang itu yang banyak Tetap kita tanya. Wah, buang access. Itu yang kita Optik kita lihat sama kita optik melawai. Ini kan dikasih. Optik tunggal. Cari dulu silinder itu Nggak dua. bisa, udah lupakan ini. Ya. Oke. Lanjut. Itu langsung kasih aja kartunya. Enggak tergantung tuan dong. Iya, lanjut. Provider sama, jadi kita optik-optik besar ya. Oh, beli kontaknya sama pakai kartunya aja gitu. Iya, langsung sama kartu. Langsung aja Jadi stok pendaftar sih ada keluar kayak gini ya Bapak Ibu ya. Jadi begitu pas pembayaran pasti akan keluar kayak gini stok pendaftaran biayanya berapa, eksesnya berapa, yang tahu Definisi Nah reimburse, contoh nih Bapak Ibu. bingkai-bingkai yang lama jangan Yang paling banyak mungkin reimburse itu adalah gigi ya. Gigi itu biasanya klinik ya, bukan rumah sakit atau apa gitu ya kan. Nah prosesnya sebenarnya reimbursement itu kan karyawan bayar sendiri dulu ya. Kalau saya boleh sarankan hindari reimbursement. Kalau bisa pakai di provider yang ada supaya tidak membebani Bapak Ibu sekalian. Jadi tapi kalau tidak terelakkan harus dengan reimbursement, prosesnya adalah kita itu dokumen pokoknya nama reimbursement, semua dokumen dikumpulin Bapak Ibu. Mau kwitansi, rekam medis, yang penting ya kopi obat, semuanya dikumpulin jadi satu. Kita bentuknya bisa scan foto, langsung kirimkan email ke kita. Nih, nah Miko, bla bla bla, namanya siapa, nomornya berapa. Tidak bikin susah ke HRD, tapi nanti sisi ke HRD. Balik lagi kenapa? Reimbursement itu uang Bapak Ibu. Sebisa mungkin semua dokumen komplit dikirimkan, difoto. Kan sekarang gampang nih foto, Bapak Ibu bisa kirimin langsung aja kan via email. Bisa Gmailnya Bapak Ibu, email kantor Bapak Ibu. Nanti ada tajuknya nih Pak. Nanti sisiin email HRD yang mau ditunjuk ya Pak ya. Jadi pastikan jangan nunggu-nunggu. Kan itu uang Bapak Ibu saya. Ya.
Ini jadi menghindari teman-teman HRD berat ya kalau dikumpulin di HRD semuanya. Saya gini, kita tidak membutuhkan hard copy, tapi hard copy itu dibutuhkan kalau diperlukan. Jadi jangan dibuang sampai uang reimbursement-nya dibayarkan. Itu aja. Ya Pak. Batasan kita ngirim ini kadaluarsanya 30 hari. Ngirim ini ya. Ya, berikut hari. Ini anuannya. 30 hari dari tanggal surat mana? 30 harinya dari mana? 30 hari. 30 hari kok. Pada saat pelantikan. Oh ini rawat inap 60 hari. Oh 60 hari mau Kalender. Dari keluar kalender 60 hari. 60 hari buat 60 hari kerja. Kalau rawat jalan kita bisa pakai scan copy, tapi kalau rawat inap harus hard copy. Harus asli. Pak, Ya Pak. Reimbursement ini tetap mengacu ke plafon yang Betul. tadi ya. Jadi kalau memang akan over budget dari plafon tadi tetap yang diakses Yang dibayarkan sesuai plafonnya dulu Pak. sesuai plafonnya. Yang kalau menjadi ekses kita nggak bayarin. Contoh nih, Bapak Ibu mengklaim rawat jalannya 2 juta, sisanya tinggal 1 juta plafon Ibu, ya kan? Yang kita bayarkan 1 jutanya. Karena 1 juta jadi ekses, saya kasih ke HRD. Kenapa nggak ditalangin dulu? Kita talangin Pak, kan begini reimbursement, Bapak udah bayar. ini nalangin. Yang nalangin Bapak Ibu kan udah bayar reimbursement. Bayarnya dok itu. Maka itu Kak, dihindarilah reimbursement. Ya, pakai di provider. Kalau misalkan, wah, Bapak limitnya tinggal dikit, ke Halodoc aja Pak. Kalau saya boleh advice. Contoh nih Bapak, kalau insulin bisa nggak sih Halodoc? Kalau misalkan pengulangan ya, pengulangan bisa. Daripada ke dokter bayarnya lebih mahal ya Pak ya. Tinggal obatnya kan belikan paketan. Aksesnya tetap ke HRD. langsung aja ke HRD kalau seperti itu. Ya itu kan tadi kan disampaikan kita smart people dengan berobat budget segini kira-kira dengan diri kita cukup nggak nih? Oh ternyata ada double cover. Siap. Ada double cover lagi BPJS. Nah jadi di smart people saat kita mau berobat. Ini kan di aplikasinya ada menu iklan ya, Bu. Nah, ini bisa masuk lewat situ juga. Oh, bisa dari sini aja, nggak usah di email gitu, nggak usah. Bisa, tapi maksimum 3 juta. Ini keanggotaan. Oh, Kita ajarin. Nah, nih. Pengajuan iklan menggunakan dari apps itu 3 juta. oh iya. Berarti tapi bisa ya? Ranahnya manajemen atau Oke, lanjut ya. kan ada anak 4. Nih, kwitansi dokter. Contoh nih, Bapak Ibu kan ke klinik yang obat sama dokternya jadi satu, ya. Suka terima ya Pak ya? Contoh kwitansi dokter yang obat sama dokternya jadi satu klinik. Ya. Nah, ini tulisannya kayak klinik apa? Kayak kwitansi pasar. Nah, dipastikan harus ada stempel diagnosa penyakitnya, misalkan di sini harus ditulis nih penyakitnya, sakit, demam apa segala macam, ditulis ya. Di baliknya pastikan ada kopi resepnya. Gitu. Harus ada diagnosanya. Jadi kalau misalkan ada kwitansi nggak ada diagnosa, minta tulis, dok, tolong tulisin dong diagnosanya apa. Perlu materai ya? Biasanya pakai materai. Kenapa? Materai. Ada beberapa rumah dokter tidak pakai materai. Jadi kan kalau misalkan kita ke klinik BPJS tapi nggak mau dengan BPJS, itu obat sama dokter jadi satu tuh, paket 200.000, 250.000 ya. Kwitansi obat-obatan di belakangnya harus ada kopi resep dari kwitansinya ya, pastiin. Jadi bapak-bapak ibu harus smart, jangan terima apa adanya, cek ada rekam medisnya, diagnosa ada nggak, kopi obat apa ada nggak, itu paling penting. Kalau nggak, tektokan akhirnya nggak kebayar. Ini dokumen yang ditolak, contoh kwitansi asli dari dokter tanpa diagnosa, satu. Belanja di Century, Guardian, itu nggak bisa ya. Nggak ada nih tanpa diagnosa, konsultasi. Tuh, ini contoh klaim HCP nih Pak, lama perawatan, tanggal berapa ada diagnosanya dan tanda tangan dokter dan sampel. Yang saya bilang perawatan dan menggunakan BPJS.
keterangan perawatan rawat inap nih. Contoh kan rumah sakit beda-beda ya. Ini klaim COB kalau ada contoh nih, kenapa sih ada COB? Suami istri nih, istrinya juga dapat apa? Asuransi di company perusahaannya, benar nggak? Ya. Ada ekses, benar ya? Ada ekses. Tinggal pilih salah satu. Kalau misalkan di cover Tokyo Marine, terus ada eksesnya, ya. Saya nggak balikin ke HRD, saya bikin surat COB, masukin eksesnya ke asuransi istrinya. Itu bisa. Kalau suaminya ada asuransi, namanya COB dengan asuransi lain. Bisa bapak yang karyawati, bapak suaminya ada asuransi bisa. Atau pakai asuransi suaminya dulu, minta surat COB dari sana, nanti kita yang bayarin eksesnya. Dai gak nanya lu Dai? Kalau suami istri Amit amit. Gue mah amit sakit. sama-sama. Kwitansi ngapalin, pengecualian, obat tidak sesuai. Nih, pengecualian paling penting ya Pak. Biaya tanpa rekomendasi dokter, tidak berhubungan dengan pengobatan atau diagnosa, termasuk pengecualian ya. Biaya vitamin tanpa rumah sakit dokter, tanpa rekomendasi dokter, dan tanpa obat penyerta, MLM, Herbalife, TWS, apalah pokoknya kayak gitu ya Pak. Medical check up yang dilakukan sendiri, ya medical check up. Tindakan vaksinasi, imunisasi, kecuali yang tadi ya Pak ya, dan pemeriksaan tos. Ini yang saya bilang pengobatan penurunan berat badan, ya spa atau sanatorium kalau gila, ya sakit mental, penyakit menular seksual, penyakit raja singa, apa penyakit kelamin semuanya enggak ya Pak? Jangan ya Pak ya. Totok wajah, totok penyakit kelamin nggak ditanggung ya Pak. patah tulang, apa nggak gambar. Penyakit atau cedera karena melanggar hukum atau kecelakaan motor bapak nggak bawa SIM. Saya bilang kan tadi ada ya rawat darurat, rawat jalan darurat karena kecelakaan. Kenapa saya bilang harus ada surat dari polisi kecelakaan? Benar Pak? Memastikan bahwa Bapak melanggar hukum atau tidak, Bapak bawa SIM atau tidak. Kalau main futsal patah gimana Bu? Main futsal patah apa Pak? Kakinya patah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kecelakaannya Bukan kecelakaan lalu lintas ya Pak. Kecelakaannya bukan kecelakaan lalu lintas. Bisa jalan atuh. Misalnya kan ada kayak orang punya sakit jantung gitu ya, dia ada obat yang rutin diminum. Nah, tapi dia mau langsung beli aja nih ke apotek obat buat dapat resep. Harus ada rekomendasi dokter. Nah, saya bilang kan itu harus minta resep lagi ya, ke Halodoc aja. Daripada harus ke dokternya ngantri banyak lama, admin lagi segala macam. Pelanggar hukum. Oh ya Pak, bunuh diri, jangan bunuh diri ya Pak. Apalagi kalau enggak, percobaan bunuh diri tidak berhasil, tidak di cover loh Pak. Sial banget ya. Saya udah pernah ada kejadian kayak juga ya Pak, tidak berhasil. Minum Bailon kurang kuat gitu kan, masih hidup, semuanya tidak dibayarkan asuransi. Jangan wayang jangan. Baiknya diganti nggak? Baiknya dari HRD aja ya Pak. Nah, penyakit demonstrasi huru hara pemberontakan, walaupun misalkan kita numpang lewat di tempat demo, kena sabit, kena sabit, Sial dong itu. kecelakaan, Sial ya, nggak ada dikalahin berarti. itu tidak di cover Kalau asuransi. dibegal, Kenapa? dibegal. Dibegal kan bukan karena ikut asuransi itu mah, ya kan? Melanggar hukum. Itu Demonstrasi. apa namanya kecelakaan kan? Dalam demonstrasi. Ya, demo. Demo hari apa ya Pak? Nah, kalau epidemi penyakit menular yang di cover pemerintah, contohnya COVID, itu nanti akan menjadi jaminan pemerintah dulu ya. Ada pertanyaan dari sini Pak? Ya Pak? Itu semua demo. Demo masak? Demo masak nggak Pak? Kok kecepatan Berarti ini melarang kita ikut demo. Enggak Pak, Melarang Bapak boleh ikut celaka. demo, tapi saya nggak
cover kalau ada apa-apa. Kami berarti melarang di sana. Suruh hati-hati kalau demo hati-hati. Kan yang kasih orang Ciamis tuh orang Ciamis. Yang kasihnya lagi gini Pak, yang tadi misalkan dia lagi naik motor, ada yang nyambit gitu, padahal nggak tahu kan kecelakaan bisanya. Nggak tahu. Iya. Masa karena hal kayak gitu? Kan bukan demo, dia lagi naik Nggak motor. demo dia. Tergantung saat ke rumah sakit ngomongnya kecelakaan. Nah, pinter Bapak. Smart nih. Berarti gini Bu ya, kita diajarkan bohong, berarti kalau kayak gitu. Pak saya lagi lewat kecelakaan, pernah ditimpuk yang Jangan demo. ngomong gitu, Pak. Saya lagi naik motor jatuh. Oh gitu ya? Ya orang bacokan Bu, kalau bacokan bagaimana kena? Bu, orang Ciamis, Bohong berarti tuh, orang lagi demo di ini. Iya. Itu yang itu cedera akibat kegiatan melanggar hukum. Nah ini tadi contohnya kecelakaan di jalan naik motor. Nah itu kriteria melanggar hukum itu apakah cuma hanya batasan tidak membawa SIM atau misalkan Bapak bawa motor curian. enggak bukan itu melanggar lampu merah misalkan kayak gitu, apakah juga nggak di cover? Tergantung Bapak laporan polisinya gimana, Pak. Oh tergantung uang rokoknya juga ya. Kata Bapak bisa pelaporannya terima apa? Bahasa saya nggak tahu Muhammad. Bahasa Jawa lah. Takut. Oke, perawatan apa ya? Pengobatan bawaan. Catatannya ya Pak ya. Gangguan tumbuh kembang itu dikecualikan. Ya, bibir sumbing, tidak bisa bicara, tumbuh kembang, autis, disleksia, kelangkaan jalan itu tidak termasuk yang tangannya cacat bawaan. Segala diagnosa yang berhubungan ya yang tadi ya. Kalau tumbuh kembang enggak? Iya. Kayak terapi bicara gitu nggak di cover juga? Nggak di cover. Masuk sama Bapak ini kita. Langsung ke HRD. Yang tumbuh kembang enggak ada di cover. Hubungan stres, ke psikiater, psikolog, nggak di cover ya Pak, Bu, gitu. Jangan gila-gila. Kalau gila-gila sholat aja, ya. Berdoa, ya. Perawatan kesuburan, inseminasi, ya bayi tabung, hipotermi itu tidak di cover ya Pak. Pengobatan bedah plastik, ya. Bedah plastik, kosmetik, gitu kan. Kecuali kalau kecelakaan, contohnya luka bakar. Ya, misalkan kebakaran gitu, bedah plastik kulit ya. Nah, itu di cover selama dirujuk karena kecelakaan. Aktivitas berbahaya. Nah, bapak-bapak yang mungkin suka naik gunung tapi yang berbahaya gitu ya kan, udah tahu Merapi lagi aktif naik gunung Merapi. Itu pengen cuma bunuh diri. Bunuh diri. Beresiko tinggi kira-kira. Paling berarti gunung kembar atau gunung putri? Gunung situ bagus enggak? Berarti Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Kalau belum tentu bagus. Insya Allah cukup clear ya. Nah Bapak Ibu kan kita baru sama-sama pertama pakai asuransi, kita sama-sama belajar, sama-sama saling komunikasi ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa hubungin kami, HRD, timnya Pak Aspani ya. Sama-sama supaya kita semuanya berjalan lancar ya. Sama-sama belajar berkomunikasi yang dengan sesuai. Jadi nanti dipelajarin isinya, terms conditionnya, manfaatnya ya. Kira-kira gitu. Bersyukur Bapak Ibu diberikan manfaat kesehatan yang luar biasa ya Pak ya dari perusahaan. Saya itu cukup takjub gitu loh, banyak banget gitu loh kan. Ini termasuk yang luar biasa dari perusahaan. Banyak-banyak bersyukur dan banyak-banyak terima kasih kepada perusahaan udah memperjuangkan ini ya Pak ya, luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, tim CKS dan Tokyo Marine terima kasih atas presentasi yang diberikan hari ini. Untuk schedule selanjutnya di minggu depan Tokyo Marine dan CKS akan presentasi lagi, tapi untuk yang grup B. Ya. Nah, nanti juga ada sesi-sesi juga yang seperti saya sampaikan, ada yang bukan juga ataupun terkait dengan tanya jawab antar pelapor. Gimana sih perubahan-perubahan antara provider-provider yang kita lakukan berjalan saat ini? Ya. Jadi makanya tadi ketika kita berobat sebisa mungkin manfaat yang diberikan asuransi Tokyo Marine adalah seperti ini nih. Putra Medica adalah seperti ini. BPJS seperti ini. Nah, jadi itulah manfaat-manfaat kenapa kita tim komite kesehatan adalah menggunakan double cover. Ada yang tidak diberikan di Tokyo Marine tapi diberikan di provider lain. Ya. Jadi kita saling cover kita manfaatnya. Jadi kita mencoba untuk sebisa mungkin memberikan yang terbaik buat karyawan.
artinya buat anggota juga. Ya setidaknya memang di Namiko lumayan, maaf tanda kutip, karyawannya lumayan manja gitu ya. Sedikit-sedikit ketika memang yang istilahnya, wah ini kurang nih, ini kurang nih, harusnya seperti ini. Terkadang pola pikir kita adalah kita ingin mencakup semua secara 100%. Ya, tetapi hal itu tidak mungkin, pasti ada plus, ada minusnya. Ya, jadi kita lebih banyak bicaranya mana positifnya yang lebih banyak, yang minusnya bisa kita cover dengan hal-hal yang lain. Ya, mungkin itu sedikit penyampaian dari saya. Mungkin ke Bung Ketua mau ada speech penutup, silakan, waktu sudah tepat. Bung Sugiarto. Bung Sugiarto mungkin ada cek dulu ya. Jadi gitu banget sih. Selalu kayak asuransi. Itu udah punya suami semua, tenang. Aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya hormati tentunya Bapak Ketua PUK Namiko sekaligus anggota Dewan Terpilih DPRD Kabupaten Bekasi Partai Buruh Bung Surahman, serta jajaran pengurus PUK Namiko dan kawan-kawan pengurus PUK MSK. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu dari pihak asuransi dan juga atasan divisi jajaran manajemen PT Namiko dan PT MSK FM. Ya, disyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dengan sosialisasi terkait dengan asuransi kesehatan yang akan diberlakukan di PT Namiko dan PT MSK. Tentunya terima kasih yang sudah sebesar-besarnya kepada kawan-kawan ya, kawan-kawan komite kesehatan dari manajemen, dari kawan-kawan PUK, Namiko dan MSK yang sudah mengupayakan bagaimana bisa diberlakukannya asuransi di PT Namiko dan MSK. Tentunya harapannya dengan adanya asuransi yang baru ini terkait dengan jaminan kesehatan, tentunya bisa lebih baik lagi ketika ada case-case ya kawan-kawan anggota, kawan-kawan karyawan ya di rumah sakit, klinik dan sebagainya. Tentunya hal yang terbaik ya terkait dengan kesehatan kawan-kawan ketika memang ada kendala-kendala baik dari asuransi atau dari BPJS dan dari jaminan Klinik Putra Medika. Tentunya komunikasi kurang aktif daripada tiap-tiap jaminan kesehatan ini bisa berkomunikasi supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, supaya manfaat yang bisa didapatkan oleh kawan-kawan karyawan itu bisa semaksimal mungkin. Mungkin itu yang bisa sampaikan terkait dengan asuransi hari ini. Apabila ada hal yang kurang dalam penyampaian saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya dari Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Bung Ketua ada yang bisa sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen, jajaran PUK, PUK Namiko, PUK MSK, juga pada pihak asuransi. Pada kesempatan sore hari ini sudah melakukan sebuah sosialisasi. Ada sebuah catatan yang harus saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Segala sesuatunya adalah butuh proses, butuh perjuangan, dan segala sesuatunya pasti ada pro kontra. Jangankan kebijakan di tingkat perusahaan, di tingkat pemerintah pun terjadi pro kontra. Tinggal bagaimana kita melakukan sebuah fungsi kontrol dan fungsi pengawasan. Dalam hal ini saya atas nama pimpinan unit kerja baik dari PUK Namiko maupun PUK MSK tentunya sebagai fungsi kontrol dan fungsi pengawasan. Kalau di parlemen sana nanti saya sama tugasnya sebagai fungsi kontrol, fungsi legislasi, fungsi pengawasan. Di sini tentunya kami bergerak atas nama komite, biar yang hadir pada kesempatan ini di momentum sosialisasi perdana ini tidak ada dusta di antara kita. Bagaimana dulu kita susah payah menghilangkan jemputan, ya. Meskipun secara angket yang kita sebar oleh PUK 90% lebih
menginginkan karyawan jemputan dihilangkan biar azas manfaatnya didapat. Karena sangat ironis, satu orang harusnya satu dapat kursi jemputan, di saat kita memaksakan naik jemputan, ternyata alhasil membludak kayak kita zaman sekolah, sampai gelantungan. Nah, disinilah fungsi kontrol kita sebagai pimpinan unit kerja. Nah, pro kontra ada, terutama yang ibu-ibu nih, bahkan istri saya loh, temen tidurnya aja protes, kenapa dihilangkan jemputan. Apakah saya mengurungkannya atau itu bersama kawan-kawan PUK? Enggak, karena yang kita lihat adalah asas manfaat, bukan untuk kepentingan segelintir, tapi asas manfaatnya dapat. Itu contoh perjuangan saat kita menghilangkan jemputan. 90% loh jemputan yang dihilangkan, dan sekarang dirasakan oleh kawan-kawan. Artinya semua kita putuskan melakukan sebuah studi banding, studi kasus, reason kita melakukan kawan-kawan PUK sahabat, tentunya di hal-hal yang baru. Itu dari sisi yang saat kita menghilangkan jemputan. Saat pergantian catering, tentunya kita ada yang namanya komite catering. Kita juga nggak ujuk-ujuk, kita melakukan studi banding, studi kasus, lintas sektor, lintas kawasan. Yang sangat ironis lagi, apa? Dengan budget di bawah Namiko, yang didapatkan kita sama. Nah, kita kan harus melakukan desain. Dari situ ada komitenya betul, meskipun pro kontra ada. Bahkan hantaman-hantaman itu menjadi risiko dan konsekuensi. Pasti ada main itu, nggak monggo, boleh dijaga. Ada biar runtutannya ini para admin ini juga paham nih admin, karena admin biasanya diajak rapat-rapat. Ya karena sebagian non anggota juga nih admin ya. Ya harapannya sih setelah sosialisasi bisa masuk anggota semua nih para admin nih. Ya. Artinya gini nih. Ini terkait tentang catering, jelas kita ada yang namanya komite catering. Siapapun boleh masukin. Mau anak presiden, anak karyawan, anak bupati, anak dewan boleh masukin. Yang punya usaha catering masuk ke komite. Tapi yang memutuskan adalah komite catering. Begitu juga dengan gathering. Kita lewat komite famgat. Dulu kan kita adanya employee, bukan family gathering. Jadi karyawannya bersenang-senang, anak kita, keluarga kita pada nonton TV di rumah. Nah, kita ubah pola itu. Dan alhamdulillah sama yang punya rekanan IO nih, yang punya IO adalah monggo masukkan ke komite. Nanti komite yang memutuskan. Ya kan? Mau anaknya jenderal, anaknya manajer, monggo boleh. Termasuk asuransi. Monggo siapapun boleh bawa, boleh masuk. Tapi di sini ada komite kesehatan, yaitu di bawah bidang HI dan diketuai oleh Bu Nur Rohman. Tentunya ini salah satu agenda perjuangan, plus minus pasti ada, pro kontra pasti ada. Semua nanti sebagai bahan evaluasi kami. Karena sebelum munculnya divisi SHE, kita dari Musnik periode lalu sudah memutuskan adanya bidang HI. Jadi biar untuk menepis nih bahwa PUK bukan hanya merongrong ini, tapi ini salah satu support. Karena yang namanya kesejahteraan bukan hanya berupa finansial saja. Kita sehat itu adalah bentuk kesejahteraan. Kalau kita sehat larinya adalah ke productivity, ya kan? Jadi posisi asuransi pasti saya pastikan di bawah akan terjadi polemik. Jangankan masalah asuransi. Di saat 2013 PUK memutuskan tentang mekanisme bonus aja pro kontra di bawah. Kenapa sih bonus harus flat? Lah kalau bonus masih grade dengan piramid yang dianggap baik hanya segelintir orang, sisanya dibawa ke Jepang semua. Nah, inilah hal-hal yang kayak gini yang harus kita memastikan pada kesempatan sore hari ini. Apalagi nanti saat 5 September, insya Allah saya bersama 55 Dewan Kabupaten terpilih, saya akan masuk di Komisi 4 dan masuk salah satunya membidangi kesehatan. Ya Allah, kalau saya membidangi kesehatan di parlemen, jaminan kesehatan di Namiko hancur, ya kan? Jangan sampai lah hal-hal yang kayak gini. Tentunya ada sebuah perbaikan. Saran masukan dari para admin, saran masukan dari seluruh atasan-atasan sangat kami butuhkan. Karena sekali lagi kami bukan dewa, bukan dukun yang semua harus tahu, harus paham, enggak. Tanpa masukan, saran masukan dari seluruh kawan-kawan, seluruh keluarga besar PT Namiko, PT MSK, kita nggak akan pernah perbaikan. Mau catering, mau gathering, monggo dievaluasi. Wah, IO kemarin terlalu royal apa, monggo dievaluasi. Catering monggo dievaluasi, termasuk jaminan kesehatan. Yang jelas kita nggak akan pernah bermain, termasuk sih sudah sampaikan tentang asuransi. Jangan pernah bermain mata, karena kami adalah
diposisikan sebagai fungsi kontrol dan fungsi pengawasan. Mudah-mudahan kita bersama-sama terus membangun, terus bersinergi bagaimana terus memajukan perusahaan, tentunya seiring sejalan dengan kesejahteraan karyawan beserta keluarganya. Mungkin itu aja, mudah-mudahan next kalau ada acara-acara seperti ini, harapan saya sebagai ketua PUKA monggo dihadiri. Kita ada sesi tanya jawab, biar kita jangan satu arah aja. Kalau satu arah kan dengerin radio, denger apa, ngeliat TV kan cuma satu arah melongo, tapi harapannya ada sesi tanya jawab. Karena saya yakin kawan-kawan punya unek-unek di lapangan. Kalau jajaran manajemen aja sering berkeluh kesah ke PUK terkait jaminan kesehatan, apalagi nih mbak-mbaknya yang muka-mukanya muka-muka banyak masalah. Ya kan? Terima kasih. Terus semangat buat kawan-kawan. Terima kasih Pak. Mari terus mudah-mudahan terus bersinergi. Evaluasi tetap kita jalankan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Terima kasih Pak Ketua atas sedikit arahan dan tutup ya. Kita sebelum bubar sebentar tadi untuk yang bertanya ada sedikit apa souvenir ya. Tadi siapa aja tuh? Bu Ani. Untuk yang dipanggil namanya dong, saya dong. Pak Roni mana? Pak Roni nggak ada ganti. Nggak ada ganti. Samperin lah. Siapa aja namanya? Baiko Mas. Mendasar. Baiko nanya juga. Oh yang mana Bapak? Enggak usah foto. Udah buruan. Foto Baiko. Baiko mau foto. Usus foto aja, usus foto. Ayang. Ada lagi yang mau Usus foto loh. Ada lagi yang nanya. Ada lagi yang nanya tadi. Tari nanya tari. Foto dapat nggak di sini deh? Foto bareng-bareng di sini dapat nggak? Hah? Bisa. Oke baik, terima kasih atas waktunya kawan-kawan. Sebelum keluar lapangan, keluar lapangan. Kita foto bareng dulu ya dengan pihak PKS atau belum? Ya, langsung foto bareng aja sama pihak PKS dan Dr. Merin. Ngadep ke sana aja di sini aja. Dapat nggak deh? Dapat nggak deh? Bisa, saya gila. Ayo kawan-kawan semuanya.